Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Perkenalkan, saya Mauritius Taufik Putra Sabrias, Prodi Ilmu Politik. NIM saya E10522211037. Di video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan saya, yaitu di bab 6 tentang implementasi kebijakan. Dan video ini tujuannya untuk UAS mata kuliah Sosiologi Politik. Baiklah, tanpa panjang lebar, saya akan menjelaskan apa itu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Kemudian ada salah satu tokoh yang mencetuskan teori, yaitu teori dari Van Meter dan Van Horn tahun 1975. Dia mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan ada juga yang salah satu tokoh, yaitu Daniel Masmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy tahun 1983. Dia mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah, keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini, proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya tercapainya tujuan. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan-kebijakan yang hanya akan sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dan arsip kalau tidak diimplementasikan. Ada juga pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan dalam sejarah, yaitu perkembangan studi implementasi kebijakan. Dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahamkan implementasi kebijakan bertara sederhana. Pendekatan itu dengan sebutan Command and Control Approach, yaitu pendekatan kontrol dan komando yang dengan top down approach, dan the market approach, pendekatan pasar yang mirip dengan bottom up approach. Pendekatan top down misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun di kemudian hari di antara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan sehingga menulurkan pendekatan bottom up. Dan ada lagi, yaitu untuk implementasi kebijakan publik, kemampuannya dalam
mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Hal inilah yang ingin diketahui, yang adanya tipe manfaat berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.